Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Agustin bersama kelompok saya yaitu Hardina Amelia, Karyana Aryani, Puan Laksmi, Itubansah, dan saya sendiri Dinda Putri Agustin. Kami akan mempresentasikan review mata kuliah Psikologi Sosial minggu pertama. Yang pertama yaitu pengertian psikologi sosial. Perkenalkan, nama saya Itubansah, saya dari jurusan Sosiologi angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi sosial. Psikologi berasal dari perkataan Yunani, psi yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, secara etimologi, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Seperti halnya dengan psikologi, maka psikologi sosial merupakan juga suatu ilmu pengetahuan baru dan memberikan cabang dan ilmu pengetahuan psikologi pada umumnya. Ilmu tersebut menguraikan tentang kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi-situasi sosial, seperti situasi kelompok, situasi massa, dan sebagainya. Dan ini ada beberapa pengertian psikologi sosial menurut para ahli. Menurut Serif dan Muzer tahun 1956, psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengalaman dan tingkah laku individu manusia dalam hubungannya dengan situasi stimulus sosial, atau bisa disebut juga rangsangan sosial. Stimulus sosial atau rangsangan sosial yang dimaksud di sini bukan hanya orang-orang yang lain yang mengadakan interaksi sosial dengan si pelaku, melainkan dapat berupa benda-benda dan hal-hal yang bernilai sosial dan mempengaruhi perilaku orang secara sosial pula. Misalnya, sebuah masjid walaupun hanya berupa bangunan biasa mempunyai nilai sosial tertentu. Kemudian psikologi dibagi menjadi dua, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum membahas mengenai manusia, termasuk mempelajari aktivitas atau kegiatan manusia secara umum, misalnya kebudayaan atau kulturnya. Kemudian psikologi khusus mempelajari tingkah laku individu dalam ranah khusus. Dalam hal ini, psikologi sosial masuk ke dalam kategori psikologi khusus, membicarakan mengenai aktivitas manusia yang berhubungan dengan situasi sosial. Kemudian, psikologi berdasarkan tujuannya dibagi menjadi dua, yaitu psikologi praktis dan psikologi teoritis. Psikologi praktis mempelajari gejala kejiwaan untuk keperluan atau kegiatan praktik. Psikologi praktis selalu berhubungan dengan pemecahan masalah. Ini biasanya dilakukan oleh para psikolog. Kemudian, psikologi teoritis merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan untuk gejala itu sendiri. Psikologi teoritis selalu berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Hardina Amelia. Apakah psikologi sosial dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu? Jawabannya iya, karena psikologi sosial telah memenuhi syarat-syarat suatu ilmu, di mana syarat-syarat tersebut yaitu yang pertama, sistematika. Sistematika secara garis besar memiliki dua cabang, yaitu psikologi teoritis. Psikologi teoritis adalah psikologi yang menemukan dan mengembangkan teori-teori tentang tingkah laku manusia. Contohnya itu pada psikologi umum dan psikologi khusus. Yang kedua yaitu psikologi praktis. Psikologi terapan atau praktis yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dan bidang kehidupan praktis sehari-hari. Tujuan psikologi terapan adalah menemukan prinsip-prinsip psikologi dalam bidang kehidupan tertentu agar diperoleh efisiensi pemecahan masalah. Poin kedua yaitu universal. Universal adalah sesuatu yang bersifat umum dan dapat diterima oleh semua orang. Dalam artian, psikologi sosial merupakan ilmu yang dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat secara global. Poin ketiga yaitu metode. Metode sendiri terbagi dua, yaitu eksperimental. Terdapat perlakuan khusus yang mempengaruhi subjek penelitian atau tidak apa adanya. Yang kedua yaitu non-eksperimental, melihat kenyataan apa adanya. Seperti contoh observasi, studi kasus, survei, dan korelasional. Poin keempat yaitu objek. Objek terbagi dua, yaitu material, pokok persoalan, yakni manusia. Yang kedua yaitu formal, batasan atau definisi ilmu, yaitu tingkah laku. Terima kasih.
Selanjutnya, dalam belajar psikologi, kita memerlukan 4 kemampuan. Yang pertama adalah observasi. Observasi ini adalah sebuah kegiatan di mana kita memaksimalkan indera kita, baik dari indera mata, indera telinga, atau yang lain, untuk mampu memahami apa fenomena yang terjadi atau apa masalah-masalah sosial yang ada yang sekiranya berhubungan dengan psikologi ini. Dan yang kedua adalah empati. Di sini empati terbagi menjadi 2 level. Yang pertama adalah level untuk mencoba memahami dan merasakan juga. Dan yang kedua adalah level di mana kita tidak melakukan tindakan yang tidak disukai orang tersebut kepada orang tersebut. Nah, selanjutnya ketika kita sudah observasi dan empati, kita diharapkan mampu untuk berdialog, sehingga apa yang telah kita rasa dan apa yang telah kita amati ini dapat tersampaikan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah kemampuan introspeksi. Di sini saya, Karina Aryani, akan melanjutkan materi review dari psikologi sosial. Terdapat 3 mindset utama dalam mempelajari psikologi sosial, yakni future practice, growth mindset, dan active learning. Yang pertama, future practice, yaitu terbiasa berpikir ke depan. Berarti menciptakan yang belum ada dengan cara-cara yang belum ditemukan. Hal ini dapat diwujudkan dengan power. Tiap diri memiliki potensi dasar, dan potensi ini yang harus dikuatkan melalui growth mindset. Yang kedua, growth mindset, yakni pemikiran yang berkembang. Maksudnya di sini adalah pola pikir atau keyakinan bahwa kemampuan dasar yang dimiliki dapat dikembangkan serta ditingkatkan melalui dedikasi dan kerja keras. Lalu yang ketiga ada active learning, belajar secara aktif dan bertanggung jawab penuh mengenai apa yang harus dipahami. Di sini, mahasiswa diajak menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengetahuan yang mereka miliki dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Kemudian, dilanjutkan dengan review gabungan 3 artikel karya Bapak Heri Wibowo dengan judul yang pertama, membangun efikasi diri mahasiswa baru melalui program orientasi. Lalu yang kedua, membangun kebutuhan berprestasi pada 100 hari pertama di kampus. Lalu yang ketiga, 100 hari pertama di kampus, the map is not territory. Satu hal penting yang perlu diperkenalkan pada mahasiswa baru, yakni self-directed learning. Apa yang dimaksud dengan self-directed learning? Yaitu, mereka bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Mahasiswa diperkenalkan serta diajak untuk memahami bahwa mata kuliah yang diajarkan adalah tanggung jawab mereka masing-masing. Seberapa besar mereka meraih kompetensi berbasis bidang ilmu adalah tanggung jawabnya. Masa orientasi yang tepat dapat membuat mahasiswa baru merasa nyaman memasuki rumah baru mereka, serta rasa khawatir akan menurun sehingga rasa percaya diri akan meningkat. Sebulan pertama di kampus akan menjadi fondasi yang kuat dalam melanjutkan perjalanan belajar bagi generasi penerus bangsa, khususnya mahasiswa. Pada akhirnya, secara perlahan, efikasi diri atau self-efficacy akan meningkat. Apa yang dimaksud dengan efikasi diri? Efikasi adalah bentuk keyakinan akan kemampuan mengatasi tugas-tugas yang akan dihadapi, tentang yang perlu dilewati, keyakinan akan kesediaan untuk mengatasi hambatan yang mungkin menghadang. Apabila hal ini dapat serempak dilakukan, maka setiap tahun Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yang luar biasa dari seluruh perguruan tinggi, yaitu sejumlah generasi muda yang siap serta percaya diri dalam melanjutkan estafet pembangunan. Hal ini penting untuk membangun suasana psikologis yang baik selama proses belajar mengajar berlangsung, atau dalam bahasa lain, efikasi diri, yaitu keyakinan diri akan kemampuannya.